Halo semuanya, para penikmat taktik sepak bola. Selamat datang di Bedah Taktik kita kali ini. Kita langsung aja bahas pembukaan musim Liga 1 2026-2027 yang benar-benar gila akhir pekan lalu. Hari ini kita bakal membedah habis-habisan gimana ceritanya Marseille bisa menghancurkan Strasbourg sampai babak belur di kandang mereka sendiri. Oke, nggak perlu lama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam analisis taktis dari pertandingan yang penuh kejutan, transisi super cepat, dan penyelesaian yang benar-benar mematikan ini. Kalian lihat angka 4 ini bukan sekedar skor akhir biasa, teman-teman. Mencetak 4 gol tanpa balas di laga pembuka liga itu sebuah statement, sebuah pesan peringatan keras buat tim-tim lain di Ligue 1. Dan yang paling penting, coba bayangin gimana leganya manajer baru mereka Bruno Genesio. Menang 4-0 di depan puluhan ribu supporter fanatik di Orange Velodrome. Wah, itu jelas bikin beban berat di pundaknya langsung hilang. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, awal sempurna Bruno Genesio. Nah, jujur aja nih, awal pertandingan nggak berjalan semulus skor akhirnya. Di babak pertama, Marseille tuh sempat kelihatan frustrasi. Angel Gomes buang peluang emas, terus tendangan roketnya Amin Harit juga sukses ditepis kiper lawan, pas banget sebelum peluit turun minum dibunyikan. Lanjut ke bagian selanjutnya, ledakan cepat babak kedua. Jadi pertanyaannya, apa yang terjadi di ruang ganti? Genesio pasti ngasih instruksi spesifik supaya anak asuhnya main lebih vertikal dan langsung menekan pertahanan lawan begitu babak kedua dimulai. Dan tebak, taktik itu cuma butuh waktu 58 detik buat membuahkan hasil. Ya, kalian nggak salah dengar. Kurang dari 1 menit setelah kick-off babak kedua, pertahanan Strasbourg langsung hancur lebur. Ini bukti nyata di sepak bola level elit. Kalian hilang fokus beberapa detik aja, habis. Momen ini benar-benar nunjukin betapa bahayanya transisi menyerang Marseille pas lawan mereka belum siap 100%. Coba kita bedah detail proses golnya, karena ini murni mahakarya taktis 3 langkah. Langkah pertama, Igor Paixão pamer skill individu dengan ngelakuin trik kolong alias nutmeg yang gila banget ke Guelladui. Keberanian ini yang bikin struktur pertahanan lawan langsung berantakan. Terus langkah kedua, Paixão nggak egois. Dia dorong bola maju dan ngasih umpan terobosan cantik ke Angel Gomes. Nah, di langkah ketiga, Gomes dengan tenang cuma nyodorin bola ke Amine Gouiri yang udah berdiri bebas buat tap in gampang. 3 sentuhan magis, kecepatan berpikir level dewa, dan bam, gol. Masuk ke titik balik pertandingan. Petaka kartu merah Strasbourg. Begitu masuk menit ke-60, pertandingan yang tadinya lumayan kompetitif mendadak berubah jadi panggung pembantaian satu arah. Coba perhatiin timeline mimpi buruk Strasbourg ini. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Setelah kebobolan kilat di detik ke-58 tadi, mereka mulai panik. Terus di menit ke-60, Samir El Mourabet ngelakuin hal bodoh. Dia ngayunin tangan ke arah Pierre-Emile Hojbjerg, padahal bola lagi nggak ada di dekat mereka. Wasit cek dan keluar deh kartu merah langsung. Main dengan 10 orang lagi tertinggal dan selang beberapa menit kemudian Marseille malah dapat penalti. Game over, teman-teman. Di sini kita nggak bisa lepas dari ngomongin VAR. Malam itu, VAR jadi eksekutor yang benar-benar menyegel nasib Strasbourg. Pertama, konfirmasi soal ayunan tangan El Mourabet tadi, dan gak lama setelah itu, wasit dipanggil lagi ke monitor buat ngecek pelanggaran Guelladui ke Igor Paixão di dalam kotak penalti. Gouiri maju sebagai algojo dan langsung ngehukum mereka. 2 keputusan mutlak dari VAR, 2 pukulan telak buat tim tamu. Sekarang kita fokus ke bintang utamanya, bukti masterclass Amine Gouiri. Kita benar-benar harus ngebahas orang ini. Statistiknya benar-benar bikin geleng kepala. 5 total tembakan. Paling tinggi dari semua pemain di lapangan. Terus 9 sentuhan di dalam kotak penalti. Ini nunjukin betapa berbahayanya dia. Selalu ada di area paling krusial lawan. Bek Strasbourg sampai kewalahan dan terpaksa ngelanggar dia 3 kali. Belum lagi dia juga ikut ngebuka peluang buat temen-temennya. Agresivitas, posisi penempatan diri, semuanya paket lengkap. Dan yang bikin merinding nih, ini bukan kebetulan semata. Coba lihat rekor kandangnya ini. 11 kontribusi gol, rinciannya 8 gol dan 3 assist. Cuma dalam 8 pertandingan kandang terakhirnya di semua kompetisi. Ini juga jadi brace atau dui gol keduanya sejak bulan Januari kemarin. Orange Velodrome kayaknya udah resmi jadi taman bermain pribadinya, seorang Amine Gouiri. Lanjut ke bagian akhir, dominasi telak statistik Marseille. Pesta gol 4-0 ini akhirnya ditutup sama gol telat dari Kylian Abdallah yang baru umur 20 tahun dan juga rekrutan baru Hojbjerg di injury time. Tapi secara angka, apakah emang Marseille sedominan itu? Kalian bisa lihat sendiri dari data expected goals atau XG ini. Marseille nyetetin XG di angka 1.89. Mereka benar-benar bikin banyak peluang bersih berkualitas. Terus Strasbourg cuma 0,2 teman-teman, nyaris 0.
Ini artinya apa? Pertahanan Marseille sukses matiin semua pergerakan lawan. Mereka nggak ngasih ruang buat Strasbourg nafas. Sampai lawan cuma bisa nembak-nembak spekulasi dari jauh yang persentase golnya nyaris nggak ada. Tampil ini dengan sangat jelas ngerangkum keseluruhan cerita di lapangan. Marseille nembak 14 kali, Strasbourg cuma 5. Kombinasi serangan membabi buta dari Marseille ditambah efisiensi yang luar biasa, hasilnya ya 4 gol ini. Ini benar-benar sebuah masterclass taktik. Ngontrol ball possession, matiin ancaman, manfaatin celah sekecil apapun, dan ngehukum kesalahan lawan tanpa ampun. Bruno Genesio jelas udah nyetel mesin tim ini dengan sangat sempurna buat pekan pembuka. Jadi, setelah ngebongkar habis taktik mematikan ini, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian. Melihat performa kandangnya yang segila itu, 11 kontribusi gol dalam 8 laga terakhir, dan ketajamannya yang udah kelihatan dari menit awal, menurut kalian, apakah Amine Gouiri adalah calon terkuat buat angkat trofi sepatu emas musim ini? Kalau dia dan Marseille bisa konsisten main kayak gini terus, semua tim di Liga 1 jelas harus ekstra waspada. Gimana menurut kalian? Terima kasih udah ngikutin Beda Taktik hari ini, terus saksikan pertandingan sepak bola yang seru, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.